Kematian bisa menjadi hal yang sangat pribadi dan menyedihkan, tetapi juga bisa menjadi peristiwa yang sangat spiritual dan komunal. Bagaimana masyarakat memperlakukan orang meninggal adalah kerap menjadi hal menarik untuk diketahui. Sebab proses tersebut bisa menjadi berbeda-beda tergantung kebiasaan, agama, kehidupan sosial, hierarki, seni, teknologi, dan banyak faktor lainnya. Hal itu mengakibatkan timbulnya keragaman dalam tata cara mengabumikan orang yang sudah tiada. Berikut adalah pemakaman tak biasa di dunia, dan dua di antaranya ada di Indonesia. El Muerto Parao, Puerto Rico. El Muerto Parao atau orang mati berdiri adalah tren alternatif baru di Puerto Rico. Alih-alih menggunakan peti mati tradisional yang terbuka, Marine Funeral Home akan membuat diorama yang mewakili kehidupan orang yang sudah meninggal dengan centerpiece menggunakan jasad mereka sendiri. Direktur Marine Funeral Home, Damaris Marine, mengatakan bahwa ia telah mengembangkan sebuah metode pembalasaman rahasia yang memungkinkannya membuat adegan rumit ini. Untuk sementara, ada beberapa pertanyaan. Apakah seluruh proses itu legal? Tetapi akhirnya diputuskan bahwa tidak ada hukum yang dilanggar dengan menampilkan jasad-jasad seperti demikian. Manene, Sulawesi Selatan, Indonesia. Suku Toraja adalah orang Indonesia asli yang suka mengambil jasad anggota keluarga mereka yang meninggal setiap 3 tahun dan mengarak mereka di sekitar kota. Hal itu dilakukan sebagai cara untuk menghormati mendiang. Ritual manene dilakukan dengan menggali kembali jasad orang yang dicintai, mengganti baju, membersihkan, dan bercengkrama bersama. Selain mengenakan pakaian baru ke jasad, anggota keluarga akan merawat tubuhnya dengan menjadikannya mumi. Hal itu untuk memastikan bahwa mereka bertahan selama mungkin. Pemakaman burung bangkai Zoroastrian. Rupanya orang Zoroaster di Mumbai, India, tidak perlu rencana pemakaman. Sebagai bagian dari budaya mereka, meninggalkan mayat mereka di Dhamma atau Tower of Silence. Di sana jasad mereka akan dimakan oleh burung nasar. Mereka percaya bahwa jasad itu menjadi sumber kekotoran batin yang dapat mencemari unsur-unsur suci di bumi. Oleh karena itu, mereka harus dikonsumsi oleh burung nasar. Peti fantasi Ghana. Kematian bukan hanya waktu untuk berduka, tetapi juga momen mengenang kehidupan orang meninggal. Di Ghana, orang yang sudah meninggal dimakamkan di peti mati yang melambangkan kehidupan mereka, termasuk kepribadian dan status mereka di masyarakat. Bahwa jika itu berarti dimakamkan di peti mati dalam berbagai gaya, misalnya berbentuk kaleng bir ataupun pesawat terbang. Pemakaman menjadi manik-manik di Korea Selatan. Jika Anda memilih untuk kremasi, beberapa memungkinkan Anda untuk mengambil abu dan meletakkannya dalam wadah seperti leontin. Di Korea Selatan, mereka melakukannya secara berbeda. Alih-alih menjaga abu seperti pada umumnya, mereka mengompres abu orang mati menjadi manik-manik seperti permata. Manik-manik itu kemudian disimpan dalam toples, bahkan digunakan sebagai dekorasi rumah. Ngaben, Bali, Indonesia. Ngaben adalah ritual rumit yang dilakukan di Bali untuk membersihkan roh orang yang sudah meninggal dan membantu membimbing mereka kehidupan setelah kematian. Mirip dengan banyak budaya lain, bahwa Ngaben adalah perayaan kehidupan daripada duka kematian. Karena kematian dipandang sebagai waktu ketika seorang dapat pindah ke kehidupan setelah mati sebelum bereinkarnasi. Sebelum Ngaben dimulai, tubuh diletakkan dalam sebuah balai delot, kamar tidur kecil. Sementara keluarga menjalani kehidupan seperti biasa, bertindak seolah-olah orang itu hanya tidur. Jenazah tersebut kemudian dimakamkan di lokasi sementara, sebuah kuil kecil yang disebut pura dalam, hingga keluarga menggelar upacara. Ketika waktu itu tiba, peti mati ditempatkan di menara berwarna indah dan detail setinggi 9 meter atau 30 kaki. Sebuah prosesi pemakaman kemudian diadakan, dan menara dibawa ke tempat kremasi, diangkut oleh para pemuda yang berputar dan berjalan dengan cara yang tidak menentu, sehingga jiwa tidak dapat menemukan jalannya kembali. Jasad tersebut kemudian ditempatkan dalam sarkofagus berbentuk banteng, kemudian dibakar. Abunya lalu dikumpulkan dan disebarkan di laut untuk membersihkan jiwanya.